Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Bagus Prayoga dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan artikel usaha tani yang saya buat, yaitu tentang analisis biaya perencanaan usaha tani dan kemitraan perkebunan tebu di Kabupaten Lamongan. Untuk hasil dan pembahasannya ini meliputi perencanaan usaha tani, analisis biaya dan pendapatan, dan kemitraan. Untuk perencanaan usaha tani ini, yang menjadikan tolak ukur suatu perencanaan usaha tani adalah perbandingan kuantitatif antara luas lahan, jumlah modal, dan jumlah tenaga kerja. Untuk menyusun suatu perencanaan usaha tani ini ada 3. Yang pertama, predeterminate, yaitu suatu perencanaan usaha tani yang disusun atau ditentukan oleh pemerintah untuk kebutuhan pemerintah dan tujuan pemerintah itu sendiri. Sedangkan yang kedua, self-determinate plan, yaitu suatu perencanaan usaha tani yang disusun atau ditentukan oleh petani untuk kebutuhan petani itu sendiri. Dan yang terakhir, joint plan, yaitu suatu perencanaan usaha tani yang disusun oleh petani dengan pemerintah dan keduanya itu berwenang. Dari ketiga cara menyusun perencanaan usaha tani tersebut, perkebunan tebu di Kabupaten Lamongan menggunakan perencanaan predeterminate, yaitu suatu perencanaan usaha tani yang disusun oleh pemerintah atau instansi terkait guna untuk mencapai kebutuhan pemerintah itu sendiri. Bahwasannya perkebunan tebu di Kabupaten Lamongan ini dikelola oleh pemerintah merangsang investor lain guna untuk membuka pabrik gula untuk mencapai tujuan tertentu, dan petani ini hanya pelaku saja. Selanjutnya, analisis biaya dan pendapatan. Faktor pembiayaan produksi dalam biaya variabel ini meliputi biaya sarana produksi, yaitu seperti pupuk, biaya bibit dan pestisida, dan biaya tenaga kerja seperti tenaga kerja manusia, upah ataupun upah tenaga kerja ternak. Contoh saja perkebunan tebu di Kabupaten Lamongan ini, biaya sarana produksi diketahui biaya bibit itu dibiayai pemerintah, sedangkan pupuk itu sebesar Rp3.390.000, dan pestisida biayanya sebesar Rp450.000, sedangkan biaya tenaga kerja ini upah sebesar Rp4.285.000, sehingga dijumlahkan didapatkan total biaya variabel atau TVC itu sebesar Rp8.125.000. Apabila dalam usaha tani lahannya didapatkan dari sewa dengan biaya sewa 1 juta per hektarnya, kemudian menggunakan mesin traktor dengan harga Rp8.500.000 dengan waktu ekonomis 5 tahun dengan nilai sisa Rp200.000 dan biaya tetap lainnya sebesar Rp100.000, maka total biaya TFC itu didapatkan dari penjumlahan sewa lahan, penyusutan alat, dan biaya lainnya. Sebelum menghitung total biaya TFC itu kita menghitung biaya penyusutan terlebih dahulu dengan metode garis lurus, bahwasanya P sama dengan B min S per N. B itu harga beli aset, S nilai sisa, dan N itu umur ekonominya. Bahwa biaya penyusutan itu Rp8.500.000 dikurangi Rp200.000 dibagi 5, berarti didapatkan biaya penyusutan sebesar Rp1.660.000 per tahunnya. Selanjutnya, untuk menghitung biaya total TC itu didapatkan dari nilai TFC ditambah TVC, yaitu diketahui TFC tersebut sebesar Rp2.760.000 dan TVC Rp8.125.000, sehingga dijumlahkan didapatkan nilai biaya total sebesar Rp10.885.000. Untuk jumlah produksi jumlah produksi perkebunan tebu di Lamongan menurut data BPS setiap kali produksi sekitar 28.156 ton per tahunnya. Untuk harga jual komoditi P-nya perkebunan tebu ini sekitar harga jual tebu ini sekitar 60.500
per kuintalnya. Selanjutnya total penerimaannya TR, yaitu TR ini didapatkan dari perkalian antara jumlah produksi dan harga jual, yaitu 28.156 dikali 60.500, maka didapatkan total penerimaan sebesar 1.703.438.000 rupiah. Dan untuk nilai keuntungannya P-nya yaitu didapatkan dari nilai total penerimaan dikurangi total biaya DC, yaitu bahwasanya total penerimaan tadi 1.703.438.000 rupiah dikurangi total biaya yaitu 10.885.000 rupiah, maka didapatkan keuntungan sebesar 1.692.553.000 rupiah. Untuk RC rasionya itu didapatkan dari TR per DC, yaitu total penerimaan dan total biaya, yaitu pembagian dari total penerimaan dan total biaya, yaitu 1.703.438.000 rupiah dibagi 10.885.000 rupiah, maka didapatkan RC rasionya adalah 156,49407, yaitu sama dengan 156,5. Itu nilai RC rasionya. Berdasarkan nilai RC rasionya yang diperoleh yaitu 156, dengan syarat RC rasio lebih besar dari 1, maka layak atau menguntungkan, dan apabila lebih kecil dari 1, maka itu tidak layak dan tidak menguntungkan. Apabila sama dengan 1 itu sama. Berdasarkan RC rasio tadi 156,5 itu lebih besar dari 1, maka perkebunan tebu ini layak dan menguntungkan. Bahwasannya diharapkan terus dijalankan. Selanjutnya kemitraan. Untuk manfaat kemitraan ini diharapkan memperoleh bentuk kerjasama antara petani dengan perusahaan dengan dasar saling menguntungkan, saling menguatkan satu sama lain dengan tujuan mendorong keikutsertaan petani. Untuk sumber pendanaan ini pada petani tebu ini menerima keuntungan bagi hasil dari pabrik gula dan bantuan modal petani tebu dari pemerintah ataupun pinjaman kredit. Selanjutnya pembiayaan internal dan eksternal. Pembiayaan internal dan eksternal ini ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk pembiayaan internal, kelebihannya itu yang pertama tidak ada biaya seperti bunga, tidak tergantung pada pihak lain, tidak memerlukan persyaratan yang rumit, tidak memerlukan waktu yang lama, dan tidak ada keharusan pengambilan modal. Sedangkan untuk kekurangannya ini jumlahnya terbatas, kurang motivasi pemilik, dan perolehan modal sulit. Untuk pembiayaan eksternalnya, kelebihannya itu jumlahnya tidak terbatas, motivasi usaha tinggi, modal sendiri mudah didapatkan, dan kekurangannya ini dikenakan biaya atau bunga tambahan, modal harus dikembalikan dan menjadi beban moral. Untuk persoalan pembiayaan perkebunan tebu di Lamongan ini, kegiatan terbang angkut tanaman tebu belum secara optimal, permodalan yang terbatas, sarana dan prasarana masih minim, dan tingginya biaya pokok produksi BPP naik terus, yang akhirnya mengakibatkan harga pokok petani HPP tinggi dan naik, yang diakibatkan harga sarana produksi bibit, pupuk, dan pestisida, dan upah garap yang tinggi dan naik terus, dan produktivitas tebu rendemen gula rendah. Untuk mengatasi solusi persoalan tersebut yaitu yang pertama, petani tebu terus meningkatkan produksi dan rendemennya. Yang kedua, perlu adanya template dengan varietas tebu unggul agar produksi dan produktivitas tinggi. Yang ketiga, permodalan atau kredit petani tebu perlu ditingkatkan. Yang keempat, dinas terkait memfasilitasi kemitraan petani tebu, Koperasi Petani Tebu Rakyat, KTN, BUMN dengan baik agar petani tebu lebih menguntungkan. Jadi kesimpulan dari artikel yang saya buat tersebut, diketahui bahwa tolak ukur perencanaan ditekankan dalam faktor-faktor produksi modal, luas lahan, dan tenaga kerja.
Untuk perencanaannya menggunakan predeterminan. Faktor-faktor produksi yang termasuk biaya variabel, biaya sarana produksi dan biaya tenaga kerja yang menghasilkan RC rasio 156,5 lebih besar dari 1, yaitu yang menunjukkan bahwa usaha tani perkebunan tebu ini layak atau menguntungkan untuk dijalankan terus-menerus. Terima kasih.